proyek ijazah palsu itu adalah proyek tanpa tender dengan uang gede. Begitu saya tulis. Oke. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother, Anaknya dibawa-bawa, minta ada rekomendasi untuk diganti. kalau hari ini Jokowi kemudian anaknya menjadi wakil presiden, dynasty, matamu. Dia bilang, iya ada paman di sana, kan paman ini nenek moyangmu. Emang paman sendiri, 9 orang di sana, matamu itu. Saya menjadi doktor, kemudian saya punya jabatan baru sebagai guru besar, profesor. Berarti satu lagi yang kita tunggu adalah Ali Muhtar Ngabalin belum balik lagi ke istana. Oh, Dr. Ngabalin is back dan langsung membuat jagat peternakan menjadi gempar setelah lama tidak muncul di TV untuk membela para penguasa. Sepertinya Brother Ngabalin ingin membagikan ilmu menjilat tingkat tinggi kepada para ternak magang agar menjadi profesional di bidangnya. Anjay. Untuk menghindari jadi bulan-bulanan netizen tanah air. Langsung saja kita saksikan. Check it out. karena profesor pertama untuk moderasi beragama di Republik Indonesia ini satu orang saja, baru pertama kali. Namanya Ali Muhtar Ngabalin. Sombong amat. Satu-satunya. Keren deh, keren. Kalau ini Dia tidak mengerti, seakan-akan mengerti, kemudian menghujat dan mencaci maki. Jawaban untuk Mas Lukman atas pertanyaan itu jangan dihiraukan. Pernah nggak di awal udah ditawarin, ayo masuk lagi dong bareng bantu saya sama Pak Prabowo? Iya, karena kalau seperti Pak Jokowi itu kan kalau nggak salah, saya baru nanti dipanggil itu sekitar 1 tahun 4 bulan ya. Jadi Itu pun tidak saya di luar. tidak dari di luar awal ya. negeri baru saya kembali. Artinya berarti abang itu sebenarnya spesialisasinya adalah tidak dari awal. Dari awal dibangun dulu, kalau kurang sempurna baru abang dipanggil gitu. Ini to the point, to the point. Tentu saja untuk semua kepentingan Indonesia, kapan waktu, dan kita harus selalu siap. Karena itu juga saya selalu bilang sama Mas Lukman juga ya, Mas Pung, bahwa saya harus mempersiapkan diri. Oke. Jadi setelah di sini kan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri faida faraghatafan sabu wa rabbika fa'lam. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Setelah di sini saya menjadi doktor, kemudian saya punya jabatan baru sebagai guru besar, profesor, Termasuk bersiap kalau nanti ke istana lagi. tentu. luar biasa. Tentu. Luar biasa. Ini Luar Iya apa enggak nih? luar biasa. Kita tuh poin di Republik sini. Indonesia untuk membackup pemerintahan, untuk bekerja dalam memberikan pelayanan terbaik untuk Republik ini di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa tidak? Dalam keterangannya, Brother Ngabalin mengatakan dengan tegas bahwa dia siap membantu pemerintah untuk menjadi alas kaki dari penguasa bila diperlukan. Dan ia langsung membuktikan ucapannya dengan mengcounter orang-orang yang sedang mempermasalahkan ijazah dari sang mantan majikan Joko Widodo. Ya toh. Komunikasi Pak Jokowi, Mas Pram dan sebagainya, artinya cukup dekat nih dengan Pak Jokowi. Nah sekarang kebetulan Minggu lalu saya dari Solo. oh dari Solo. Dari Solo. Nah minggu lalu dari Solo berarti masih hangat dong. Masih hangat. Ini Pak Jokowi juga di luar hangat nih. Bahkan tadi Pak Jokowi habis diperiksa soal ijazah. Apa sebenarnya? Pernah cerita nggak gampang soal ijazah? Proyek ijazah palsu itu adalah proyek tanpa tender dengan uang gede. Begitu saya tulis. Oke. Jadi Pak Jokowi itu. jadi begini, saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Ya. Jokowi itu wali kota 2 periode, Betul. gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu
jadi ijazahnya ijazah palsu. Ini jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan itu loh. Wah, kaget. Kaget. Jadi maksud apa orang itu gak ada Tolong etikanya? udah cari makan dengan gaya yang halalan dan toyiba. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top loh itu. Iya kalau orang top, tapi kalau kan dua perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Oke. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari dua itu? Sekarang kan bisa kita lihat, oh, kita to the point, tidak ada ini judul to the point. To the point Jadi aja. kalau, jadi kalau dilihat dalam setiap statement, setiap apa yang disampaikan itu kan hanya segitu-gitu aja. Betul. Tidak berkembang. Iya. Iya kan? Tidak berkembang. Jadi please cari uang dengan cara yang beradab, cari uang dengan cara yang halal dan thayyibah. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus. Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Lik? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua kan. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu Makanya yang saya pernah bilang datang tadi, itu siapa? orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa-siapa gini. Hampir every day, setiap menit. Bayangkan orang sekelas Joko Widodo harus tenteng-tenteng ijazahnya datang ke Polda dan lain-lain segalanya. Kan lucu. Orang itu semua, teman-teman saya dari luar negeri juga tanya, brother, ini bagaimana ini? Udah ente dengar dari saya, apa yang saya bicara ini kepastiannya tidak usah Anda ragu. Please. Gitu. You trust me, kau harus percaya sama saya. Pembohong, kau pembohong. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dilanjutkan dengan seorang presiden jenderal bintang 4 yang begitu gagah dan berani. Aduh, kacau deh. Coba dia serang Prabowo. Coba saya mau lihat. Berani nggak? Kalau nggak terlipat-lipat kau dibikin. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Wah, kaget. Kaget. Kok bisanya ya? Tidak mungkin. Ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Waduh, itu dia. Dengan gaya menjilat tingkat tinggi, Brother Ngabalin membela mantan majikan dengan membabi buta soal dugaan ijazah palsu. Dr. Ngabalin juga membela sang raja kecil ketika isu pemakzulannya berhembus kencang di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja, politisi dari Golkar ini membela penguasa dengan dedikasi dan totalitas level maksimal yang biasa ia tunjukkan dahulu kala. Ingin pandai menjilat, belajarlah dengan ahlinya. Anaknya dibawa-bawa, minta ada rekomendasi untuk diganti. Gimana itu bang lihatnya? Kalau kita memilih demokrasi sebagai haluan politik kita di tanah air, jangan Anda marah dong. Ini keputusannya bukan keputusan abal-abal, keputusan Mahkamah Konstitusi. Dia bilang, iya ada paman di sana, kan paman ini nenek moyangmu. Goblok.
Emang paman sendiri, 9 orang di sana. Matamu itu. Baru ngabalin. Iya dong, masa begitu caranya? 9 orang di sana. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Emang saya tidak pikirkan masa depan anak saya. Saya sekolahkan ke Amerika, saya kirim ke Jepang, saya kirim ke Korea. Dia harus sekolah, saya harus pikirkan. Dia pulang, saya harus membangun jaringan untuk dia bisa begini dan begini. Dia ada ilmu. Kalau hari ini Jokowi kemudian anaknya menjadi wakil presiden dinasti, matamu. Jadi kalau begitu apa kata-kata Abang buat orang yang menghadang Gibran ini sama Malulah kepada semua flora dan fauna yang ada di muka bumi di Republik ini. Malu dong. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Malu dong. Harus malu. Kalau ada dokter di sana, ada profesor di sana, ada mantan jenderal, ada segala macam. Please, berdiri depan kaca dan tengok. Kok malu nggak? Gitu. Jadi Sekali-sekali undanglah. Kasih duduk 5-6 orang di sini. Saya sendiri nanti. Sombong amat. oke, mantap ini. Mantap tentu. Berarti satu lagi yang kita tunggu adalah Ali Mukhtar Ngabalin belum balik lagi ke istana. Oh, Itu yang ya, kalau dalam mengabdi kepada Republik ini kan tidak mesti di istana. Kan selalu dibilang, this one of the young leader from Indonesia. Oke. One of the young leader, satu di antara pemuda hebat. Jangan main-main dan bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Ada, kita punya segala ada. di Jadi perusahaanmu. dari 270 juta ini abang mungkin ya baru satu ya, mungkin nggak lebih dari 10 lagi abang kayaknya ya. Ya, Mas Lukman yang nilai deh. Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja.